lagi dengan Loselia di GKY Sekolah Minggu GKY Makassar. Nah, adik-adik, minggu ini bertema tentang binatang-binatang adik-adik ya. Loselia pakai atribut apa ini, ayo? Iya, betul adik-adik, zebra ya, yang garis-garis ya. Nah, Loselia juga ada teman adik-adik ya, yang jalannya pelan sekali. Dan dia kalau jalan suka bawa rumah. Siapa yuk? Ya betul, kura-kura. Kita panggil ya adik-adik ya kura-kuranya ya. Kura-kura. Ada yang manggil-manggil nama aku ya. Tuh datang. Lambat kan adik-adik jalannya? Ayo cepat. Aku sudah paling cepat ini. Oh, tidak apa-apa adik-adik ya, kita tunggu ya. Biasa tuh kura-kura itu lambat sekali jalannya. Iya, biar lambat tapi selamat. Oh iya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik hari ini bersukaria? Bersukaria. Oh, ternyata kura-kura bersukaria. Oh, bersukaria adik-adik ya. Kalau begitu kita akan naikkan pujian. Mari kita bersukaria. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Mari kita bersukaria ya, dengan muka tersenyum ceria. Oke? Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ya sekali lagi adik-adik ya, dengan penuh semangat ya. Iya, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Ya, adik-adik, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah melalui online, biarpun di rumah kami masing-masing. Kami punya semangat, sukacita di dalam Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Losa mau tanya, binatang apa yang ada sayapnya? Burung. Betul, burung. Apalagi? Bi. Betul, lebah. Apalagi adik-adik yang cantik, yang warna-warni adik-adik, yang ada merah. Burung duri. Iya betul, burung duri. Apalagi adik-adik yang dari kepompong. Apa itu? Itu teman saya. Oh, temannya. Teman saya juga. Masa? Iya. Apa? Itu adalah kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Kalau yang badannya besar, apa? Kingkong. Kingkong, betul ya. Hidungnya panjang. Apa? Ayo adik-adik, apa? Tupai. Bukan. Salah. Apa adik-adik? Aku tahu. Gajah.
Andaiku jadi kupu-kupu. Betul ya, tetap berdiri adik-adik ya. Ya, kita mau pakai gerakannya. Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andaiku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati, sebab kau beriku hati. Kau beriku senyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Sekali lagi adik-adik. Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih. Untuk apa? Sayapku. Iya. Andaiku jadi gajah, terima kasih. Untuk apa? Belalaiku. Iya. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati, sebab kau beriku hati. Kau beriku senyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati, kau beriku hati. Kau beriku senyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Terima kasih Tuhan Yesus, kau menciptakanku begitu indah. Walaupun aku lemah, tapi aku berharga di mata Tuhan. Iya, kita semua ini ciptaan Tuhan yang paling indah. Nah, adik-adik, siapa yang di sini mau memuji nama Tuhan? Saya mau memuji Tuhan. Wah, kura-kura juga mau memuji nama Tuhan. Ternyata kura-kura teman kita juga ada yang mau memberikan persembahan adik-adik yang kecil-kecil ini. Bagus tuh. Iya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyaksikan teman kita memberikan persembahan pujian. Baiklah, kita mendengarkan persembahan pujian. Oke, mari adik-adik kita saksikan. Hai Tuhan, kau Bapakmu, ada
yang ada di rumah. Semoga adik-adik yang ada di rumah baik-baik saja. Merdeka! Hah? Merdeka? Lalu telat banget sih. Kan kita memperingati hari kemerdekaan minggu lalu tanggal 17. Kok ucapin sekarang? Udah telat kali Lause. Mungkin adik-adik yang di rumah mengatakan, wah Lause telat. Tapi karena ini masih bulan Agustus, masih suasana kemerdekaan, Lause tidak terlambat untuk mengatakan merdeka untuk Indonesia. Nah adik-adik, tahu gak sih adik-adik apakah arti dari kata merdeka? Apa? Merdeka berarti bebas. Sudah bebas, sudah menang, sudah tidak menderita lagi. Bebas. Bebas dari apa ya adik-adik? Nah, bebas dari penjajahan. Kalau adik-adik belajar sejarah, kita pelajari sejarah, ternyata Indonesia dulu itu dijajah oleh negara lain, itu Belanda dan juga Jepang. Nah, Indonesia dijajah sama Belanda selama berapa tahun? 350 tahun. 350 tahun. Wah, bayangin adik-adik. Adik-adik aja umurnya berapa tahun? Mungkin ada yang 8 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun. Tapi Indonesia dijajah selama 350 tahun. Aduh, lama sekali ya. Untungnya saja adik-adik, zaman ini kita sudah tidak merasakan lagi yang namanya dijajah oleh negara lain. Nah, adik-adik tahu nggak sih, dijajah itu nggak enak loh. Menderita, disuruh kerja paksa. Nah, waktu itu negara lain pengen sekali ambil rempah-rempah dari Indonesia. Nah, tapi adik-adik bukan hanya ambil rempah-rempah, tapi banyak orang Indonesia yang disiksa, disuruh kerja paksa tanpa dibayar dan lain sebagainya. Tapi bersyukur karena Indonesia saat ini sudah merdeka. Bukan hanya saat ini, tapi sudah 75 tahun. Dari tahun 45 sampai tahun 2020 Indonesia sudah merdeka. Sudah merdeka. Nah, itu semua karena kebaikan siapa? Kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa tidak hanya bangsa Indonesia yang pernah mengalami namanya dijajah. Ternyata adik-adik, umat Tuhan pada zaman perjanjian lama juga pernah mengalami yang namanya dijajah. Siapa yang menjajah bangsa Israel atau umat Tuhan? Ya, bangsa Mesir di bawah pemerintahan Raja Firaun. Tahukah adik-adik, bangsa Israel disuruh kerja dan mereka sangat menderita sekali karena mereka harus kerja paksa, mereka kerja pekerjaan yang berat. Nah, adik-adik, begitu lama dan kemudian Tuhan melihat bagaimana umatnya diperlakukan, disuruh kerja-kerja berat, dijajah oleh Raja Firaun waktu itu, dan Tuhan yang melihat bangsanya dijajah, berbelas kasihan. Dengan kasihnya Tuhan mau membawa bangsanya itu keluar dari penjajahan, mau menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Raja Firaun atau orang Mesir. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Dan adik-adik tahu bahwa itu keluar dari tanah Mesir itu tidak mudah. Wah, perlu perjuangan karena Raja Firaun tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tapi karena Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, yang penuh kuasa, Tuhan yang berkuasa atas semua umatnya, bahkan termasuk Firaun, dengan segala caranya Tuhan akhirnya bisa membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Dan akhirnya adik-adik, bangsa Israel mengalami yang namanya kebebasan, kemerdekaan
kemerdekaan. Mereka bebas dari perbudakan, mereka bebas dari penindasan Raja Firaun, mereka bebas dari penderitaan, dari kerja paksa yang membuat mereka jadi budak karena pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, apakah ketika mereka sudah keluar, sudah bebas, sudah merdeka, sudah keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah berhenti menolong bangsa Israel? Tidak adik-adik. Tapi di Keluaran 13 ayat 21 disitu dikatakan Tuhan terus menyertai bangsanya. Bukan hanya membawa keluar, menyelamatkan keluar dari tanah perbudakan adik-adik, tapi Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memelihara, bahkan Tuhan yang menyertai perjalanan umat Israel keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir. Wah adik-adik, luar biasa sekali ya. Tuhan kita begitu mengasihi umatnya. Tuhan tidak membiarkan umatnya terus-menerus berada di dalam penindasan, bahkan perbudakan di tanah Mesir. Tetapi karena kasihnya, Tuhan mau menolong dan membebaskan umatnya sehingga umatnya merasakan kemerdekaan, keselamatan, kebebasan keluar dari tanah perbudakan. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata bukan hanya bangsa Indonesia, bahkan bangsa Israel yang harusnya mendapatkan kebebasan, keselamatan. Tetapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan zaman ini, kita perlu mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Dan bersyukurnya adik-adik, kabar baiknya untuk kita sekalian adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sudah Merdeka. Kita sudah mengalami yang namanya kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kan gak pernah dijajah, gak pernah dijadikan sebagai budak, gak pernah menderita. Adik-adik, sebenarnya kita adalah anak-anak yang dulunya itu berdosa. Dan setiap dosa yang kita lakukan ada konsekuensinya, ada penghukuman yang harus kita tanggung karena dosa yang kita perbuat. Kenapa harus dihukum? Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan dosa. Tuhan kita tidak senang dengan dosa. Karena Tuhan kita suci dan kudus dan sangat-sangat membenci dosa. Jadi karena Tuhan tidak senang dengan dosa, makanya Tuhan itu mengirimkan anaknya yang tunggal, siapa? Yesus Kristus. Supaya Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan mau menyelamatkan setiap kita yang sudah berdosa. Jadi Tuhan sudah menggantikan kita dalam menanggung penderitaan karena dosa, bahkan menanggung penghukuman yang harus kita tanggung karena dosa yang kita lakukan. Dan adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adiklah yang mengalami namanya kemerdekaan. Kita sudah merdeka melawan penghukuman yang kekal karena Tuhan Yesus. Nah adik-adik, luar biasa ya. Tuhan tidak hanya mengasihi umatnya bangsa Israel saja, tapi Tuhan juga mengasihi setiap kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Tuhan mau datang ke dunia, menggantikan kita, menggantikan penderitaan kita, supaya kita tidak lagi mengalami penghukuman yang kekal, tidak lagi mengalami penderitaan karena harus dihukum karena dosa kita, tapi kita mendapatkan keselamatan dan juga kehidupan yang kekal. Nah, jadi kita sudah merdeka. Adik-adik, ikutin lause. Merdeka. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Merdeka. Wah, nah adik-adik, kita mengucap syukur karena kita sudah merdeka, tidak lagi menanggung penderitaan bahkan penghukuman yang kekal karena Yesus Kristus sudah menggantikan kita. Jadi, Lause Selo mengajak adik-adik semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah bebas, kita sudah merdeka. Dan kedua, adik-adik, Lause mau ajak adik-adik untuk terus hidup mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Bersyukur dan terus mengasihi Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi adik-adik dan Lause.
Saat ini adik-adik kita akan bersama-sama membaca dan juga menghafalkan ayat hafalan kita. Ini dia. Oke. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam yang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada dalam malam yang api untuk menerangi mereka sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Oke adik-adik, itu tadi ayat hafalannya, dan saat ini Lause mau ajak kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tidak hanya memperingati kemerdekaan Indonesia, tapi kami sendiri pun anak-anak Tuhan sudah merdeka, mengalami kemerdekaan. Kami tidak lagi menderita karena dosa kami tidak lagi mengalami penghukuman kekal. Tapi karena Yesus Kristus mau menggantikan kami, Yesus Kristus sudah mengasihi kami mendapatkan kemenangan, kami sudah merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu bersyukur dan juga kami selalu mengasihi Tuhan dari kami kecil sampai kami dewasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik, see you next week. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya kuah-kuah ya. Firman Tuhan yang begitu indah ya. Nah sekarang juga kita akan memberikan persembahan, ucapan syukur kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Pada Tuhan Yesus. Nah kalau adik-adik mau memberikan persembahan bisa melalui rekening BCA di sini. Ini. Ya. Terus melalui celengan. Ya atau barcode di atas sini. Ya. Oke. Nah kita akan menyanyikan pujian burung pipi. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami ingin mengembalikan sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga berguna bagi pelayanan-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Kristus, haleluya, amin. Kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita adik-adik. Kita akan menaikkan pujian Bapa, terima kasih.
adik-adik, kita berdoa, kita menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu bagi setiap kami dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, kami mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sekarang kami mohon berkat Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami, memimpin kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kami. Ketika kami di rumah, ketika kami belajar, juga Engkau yang akan memberkati orang tua kami. Ketika mereka sedang bekerja, berusaha, Tuhanlah yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, biar penyertaan-Mu, pimpinan-Mu boleh kami rasakan sepanjang minggu ini lagi, dan kami boleh hidup dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, wah hari ini senang sekali ya. Lo lihat pakai zebra, terus Jenny pakai kura-kura. Makasih. Wah, senang sekali ya. Terima kasih buat lose-lose yang begitu kreatif setiap minggu memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama di rumah. Nah, kita akan menunggu minggu depan apa lagi ya yang lose-lose akan buat di ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, kita juga berterima kasih buat teman-teman kita yang sudah melayani hari ini. Ada paduan suara Watili, juga ada yang doa persembahan dan pujian juga. Nah, baca Alkitab, ayat hafalan. Wah, banyak adik-adik yang bisa kita lakukan dalam layanan sekolah minggu walaupun secara online ya. Makanya yang mau ikut pelayanan dan yang sudah pelayanan tetap setia bisa menghubungi siapa? Rosalia ya, bisa menghubungi. Lose, saya mau doa persembahan, terus atau saya mau memuji Tuhan, atau saya mau baca ayat hafalan. Wah, masih banyak ya bisa kita lakukan walaupun kita di rumah saja adik-adik. Nah, hari ini juga adalah minggu kelima ya. Nah, dan kita akan masuk minggu depan kita akan masuk di bulan yang baru, bulan September. Nah, tetap setia ikut sekolah minggu secara online, dan hari ini juga virus sakit ya? Oh, tidak apa-apa. Virus kena virus. Iya. Virus. Kita ulang. Yang mana? Minta dia virusnya. Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu kelima, dan hari ini kita akan mendengarkan pemenang lomba 17 Agustus di sekolah minggu. Siapa ya kira-kira pemenangnya? Wah, siapa ya? Adik-adik siapa ya? Nah, kalau begitu kita saksikan saja. Ini dia pemenangnya. Oke, nah adik-adik, terima kasih untuk semua yang ikut lomba ya. Tuhan memberkati hasil karya kalian bagus-bagus ya. Nah, terus Lose masih ingatkan buat kalian untuk terus melakukan proyek ketaatan. Tanda kita tetap setia untuk melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu. Itu menolong kita juga bertumbuh ya Lose di dalam Tuhan adik-adik. Nah, itu saja, dan terima kasih buat orang tua yang juga selama ini membantu anak-anak di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini demikian sekolah minggu kita. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Ada bumi yang indah dan menyenangkan. Dunia
Amin.